wabarakatuh. Nama saya Anggita Nur Hovifa, NPM 1903011018. Saya dari kelompok 2 sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian akhlak, moral, dan etika. Akhlak, moral, dan etika adalah ketiga istilah yang hampir sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap perbuatan seseorang. Bedanya, akhlak mempunyai standar ajaran yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Etika bersandar kepada akal pikiran, sedangkan moral bersumber kepada adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat. Dalam penggunaan kata-kata tersebut, kadang-kadang terjadi tumpang tindih. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari kata kerja khalaqa, yang artinya menciptakan. Kholik maknanya pencipta atau Tuhan, dan makhluk artinya yang diciptakan. Sedangkan kholaq maknanya penciptaan. Kata khalaqa yang mempunyai kata yang seakar di atas mengandung maksud bahwa akhlak merupakan jalinan yang mengikat atas kehendak Tuhan dan manusia. Pengertian moral. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, buruk. Salah satu yang dimaksud penilaian benar atau salah dalam moral adalah masyarakat secara umum. Kemudian yang terakhir, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethikos, etos atau adat, kebiasaan, praktek. Artinya sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari sebuah sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat atau kelompok tersebut. Baiklah, di sini saya Arya Nugroho dengan NPM 1903010014. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang sumber akhlak, moral, dan etika. Sumber akhlak, moral, dan etika. Akhlak bersumber dari agama wahyu, moral bersumber dari adat istiadat masyarakat, sementara etika bersumber dari filsafat, moral, dan akal pikiran. Nabi SAW menyebutkan bahwa dirinya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, baik, selanjutnya hal ini mengandung pemahaman. Yang pertama, kedatangan Nabi SAW melengkapi kemuliaan akhlak manusia yang sebelumnya belum sempurna. Yang kedua, inti dari ajaran Islam sesungguhnya adalah kemuliaan akhlak. Nah, ini pemahaman ini ya teman-teman. Selanjutnya, 3 landasan utama terbentuknya moral, yaitu 1. Dalam kehidupan bermasyarakat, sumber moral dapat berasal dari adat kebiasaan dan pembuatnya bisa seorang raja, sultan, kepala suku, dan tokoh agama. Yang kedua, moralitas sosial yang berasal dari adat, objek, dan subjeknya adalah individu dan masyarakat yang sifatnya lokal, karena adat hanya berlaku untuk wilayah tertentu. Yang ketiga, tujuan moral yaitu tindakan yang diarahkan kepada target tertentu, misalnya bertujuan untuk ketertiban sosial, keamanan dan kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya Dian Suri Rismawati dengan NPM 1903011036. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang ketiga, yaitu manfaat mempelajari akhlak, moral, dan etika. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu manfaat mempelajari akhlak, moral, dan etika. Dengan mempelajari akhlak, moral, dan etika, maka kita dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk, dan juga kita dapat membina kerukunan, dan juga agar para remaja tahu batasan-batasan pergaulan.
Dengan mempelajari ini, kita bisa mendapatkan hidayah, sehingga kita dapat memperbaiki akhlak moral dan etika yang kurang baik. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Fitria Muslihatin, NPM 1903012019. Dari tulisan-tulisan di atas, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut, yang dimana itu adalah pokok inti dari isi makalah ini. Yang pertama yaitu pengertian tauhid. Tauhid merupakan suatu ilmu yang mengulas tentang wujud Allah, yakni sifat-sifat yang wajib dan mesti ada padanya. Makna tauhid yang meneguhkan bahwa Allah Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Zainuddin membagi tauhid menjadi 4 macam, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah asma wa sifat. 1. Tauhid uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menerima ibadah makhluk, dan hanya Allah lah satu-satunya yang paling layak untuk disembah. Kita melakukan peribadahan dan bersujud dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tauhid rububiyah adalah kepercayaan bahwa yang menciptakan alam dunia beserta segala isinya adalah Allah. 3. Tauhid ubudiyah. Tauhid ini asal katanya yaitu abada yang mempunyai arti mengabdikan diri. Mengabdikan diri ini maksudnya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Yang keempat, tauhid asma wa sifat. Dalam bahasa Arab, kata asma adalah bentuk jamak dari kata isim yang biasa diterjemahkan dengan nama. Ia berakar kata dari as-sumu yang diartikan ketinggian, atau as-simah yang juga berarti tanda. Tauhid asma wa sifat maksudnya adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran. Inilah hasil makalah dari kelompok kami, dan kami sadari dalam penulisan maupun pemahaman kami masih sangat amat minim. Maka dari itu kami butuh support dari teman-teman dan ibu dosen mata kuliah tauhid dan akhlak tasawuf. Kami sebagai pemakalah dengan penuh kesadaran memohon maaf atas kesalahan yang ada pada makalah kami ini, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.